Setin Majalaya jenis mantap yang lebih tahan dari penyakit. Bagi kalian di sini yang masih penasaran dengan bagaimana cara memperoleh indukan berkualitas dari ikan mas, ya langsung saja dong intip video yang satu ini. Dimana tidak mudah untuk mendapatkan indukan yang bagus, karena dengan indukanlah kalian akan mendapatkan kesuksesan pada budidaya yang sedang dijalankan saat ini. Nah, tapi jangan terlalu pusing dan dipikir panjang ya guys, karena Mimin kali ini akan membahas secara gamblang tentang cara penetasan telur ikan mas dong. Penasaran? Langsung saja yuk intip. Ini dia cara penetasan telur ikan mas secara buatan 100% berhasil. Budidaya ikan mas. Jenis ikan mas. Jenis ikan mas untuk konsumsi yang pertama adalah ikan Majalaya. Sesuai dengan namanya, ikan mas ini berasal dari daerah Majalaya. Ikan mas Majalaya memiliki badan yang berbentuk lancip ke arah punggung dengan moncong yang berbentuk pipih. Sisik dari ikan mas Majalaya sendiri berwarna hijau dengan sedikit warna abu, serta pada bagian tepi sirip berwarna lebih gelap. Pada bagian bawah, yaitu di sekitar insang, serta sirip ikan mas Majalaya berwarna sedikit kuning. Ikan mas Majalaya memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan jenis ikan mas lain, serta apabila dikonsumsi memiliki cita rasa yang gurih. Selain dua keunggulan tersebut, ikan mas Majalaya mampu mempertahankan dan bertahan terhadap infeksi dari bakteri Aeromonas hydrophila. Ikan mas jenis ini juga dapat menghasilkan telur dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu sekitar 84.000 hingga 110.000 butir per kilogram dari induk ikan. Kelebihan budidaya ikan mas. Setelah Anda mengetahui jenis-jenis ikan mas konsumsi yang ada di Indonesia, Anda dapat membudidayakan ikan mas sesuai dengan kebutuhan Anda. Contohnya, sebagai konsumsi pribadi maupun untuk dijual, karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi, membudidayakan ikan mas juga memiliki kelebihan lain. Simak penjelasan berikut ini. Memiliki potensi harga jual. Berdasarkan data dari kkp.go.id, harga ikan mas mengalami kenaikan sebesar 0,6% yang disebabkan oleh naiknya IT. Harga jual tentu menjadi salah satu alasan, bahkan alasan utama seseorang membudidayakan ikan mas. Harga ikan mas di pasaran terus mengalami kenaikan dan terlihat menjanjikan. Terlebih lagi, data dari nilai tukar usaha pembudidaya ikan tumbuh sebanyak 1,43% tahun 2019. Perawatan yang mudah. Ikan air tawar yang satu ini mudah dipelihara, sehingga tidak membutuhkan banyak modal apabila Anda ingin memulai membudidayakan ikan mas. Ikan mas dapat hidup di kolam dengan air dangkal dan mengalir, serta suhu yang dibutuhkan berkisar 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Selain suhu serta habitat kolam ikan mas yang mudah, ikan mas dinilai memiliki pertumbuhan yang cukup serta tahan terhadap penyakit seperti parasit. Kedua keunggulan tersebut merupakan kemudahan serta keuntungan yang dapat Anda dapatkan apabila mencoba memulai membudidayakan ikan mas. Walaupun terbilang mudah, Anda tetap perlu memperhatikan cara budidaya ikan mas, mulai dari mempersiapkan kolam ikan, bibit, dan lain sebagainya. Persiapkan kolam untuk ikan mas. Seperti halnya ikan nila, Anda dapat memanfaatkan lahan di rumah Anda sebagai kolam untuk budidaya ikan mas. Ada beberapa pilihan kolam yang dapat persiapkan untuk ikan mas. Kolam tanah. Kolam tanah merupakan kolam dengan biaya pengerjaan yang cukup murah serta mudah untuk dibuat. Untuk dapat membuat kolam, Anda perlu melakukan proses pengolahan lahan serta pengeringan, mengecek pH tanah, serta menambahkan ketinggian kolam sekitar 30 cm dan membiarkannya untuk 5 hari
agar makanan alami ikan mas dapat tumbuh di sekitar kolam. Kolam air deras. Jenis kolam ini cocok untuk Anda yang berada di sekitar lingkungan yang memiliki irigasi atau sumber air yang baik. Sehingga Anda perlu memperhatikan kondisi lingkungan Anda sebelum memilih jenis kolam satu ini. Memilih bibit. Setelah Anda memilih serta menyiapkan jenis kolam ikan sebagai tempat untuk membudidayakan ikan mas, maka langkah selanjutnya adalah memilih bibit ikan mas. Perlu memperhatikan pemilihan bibit ikan mas agar hasil panen memuaskan. Sebaiknya kalian memilih bibit ikan mas yang siap untuk dibudidayakan, agar Anda nanti akan fokus pada peningkatan berat serta besar tubuh ikan mas. Untuk mendapatkan bibit ikan mas yang bagus serta unggul, kalian dapat membeli bibit ikan mas melalui UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBPI, serta kelompok peternak bibit ikan dengan sertifikasi. Merawat bibit ikan mas. Seperti yang telah penulis jelaskan, bahwa ikan mas merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sering dibudidayakan karena kemudahannya untuk dibudidayakan. Namun, Anda tetap perlu memperhatikan cara perawatan ikan mas agar dapat memperoleh hasil panen yang berkualitas. Kualitas ikan mas tentu bergantung pada cara perawatannya. Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut. Memberi makanan ikan mas. Anda dapat menghitung kebutuhan dengan ikan mas pangan dengan rumus sebagai berikut: 3-5% kali bobot rata per ekor dikalikan jumlah tebar kematian. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Anda dapat melakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut atau memberikan pakan yang berupa palet yang memiliki kadar protein 26 hingga 28% dan berikan pakan dengan frekuensi 5 kali dalam satu hari. Mengendalikan hama serta penyakit. Anda tentu ingin memanen ikan mas dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, perlu mengetahui gejala apabila ikan mas budidaya Anda terserang penyakit atau hama. Mengenali gejala penyakit atau hama ini akan membantu Anda untuk dapat menghambat pertumbuhan penyakit atau hama. Terdapat dua jenis hama dengan ukuran kecil yang dapat menyerang ikan mas budidaya Anda, seperti kutu, larva, dan serangga. Untuk hama seperti larva, dapat Anda atasi dengan menjaring larva serta memberi tambahan nutrisi untuk ikan mas Anda. Anda dapat menggunakan suplemen untuk ikan ternak yang memiliki bakteri premium, sehingga dapat mencegah pertumbuhan larva, kutu, maupun serangga. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan ikan mas Anda terkena hama adalah kemungkinan salah satu bibit ikan telah membawa penyakit atau hama tersebut. Ikan mas Anda kekurangan nutrisi, kualitas air kolam tidak baik, ada zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam kolam ikan. Sedangkan ada pula penyakit seperti jamur, kutu ikan, bintik putih, hingga cacing insang yang dapat menyerang ikan mas Anda. Untuk keempat penyakit tersebut, Anda perlu melakukan pencegahan lebih awal. Memberikan probiotik pada ikan mas. Anda perlu memberikan probiotik pada ikan mas budidaya Anda. Pemberian probiotik akan menunjang kualitas dari pertumbuhan ikan. Selain itu, pemberian probiotik memiliki manfaat sebagai berikut. Dapat menanggulangi penyakit pada sistem budidaya ikan, dapat menjaga kelanjutan usaha budidaya ikan, dapat meningkatkan produktivitas budidaya ikan, menjalin keamanan produk budidaya, yaitu ikan mas, memberikan jaminan mutu, seperti bebas kontaminan, bebas residu, bebas antibiotik, dapat memperbaiki kualitas air kolam, dapat mengendalikan infeksi bakteri yang ada di habitat budidaya ikan, dapat mengendalikan infeksi bakteri yang ada di habitat budidaya ikan, dapat memperbaiki rasio dari konversi pakan.